Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi energi yang kamu miliki, baik secara pemikiran, baik secara perasaan, ataupun dari sisi jiwa spiritual kamu. Saya akan mencoba untuk melihat guys, situasi tersebut apakah berada di dalam situasi kekacauan atau memang berada pada posisinya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap diri kamu, semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Bagaimana situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun dari sisi batin yang kamu miliki. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini sedang mengarah atau memang sedang berbicara terhadap energi kamu, di mana energi kamu ada situasi yang membuat diri kamu menerima suatu kesedihan di sini. Bukan hanya situasi kesedihan, tetapi diri kamu pun ada situasi yang membuat di dalam pemikiran kamu ada kata penyesalan. Bukan hanya situasi kata penyesalan, di sisi lain kemunculan kartu ini pun seakan-akan membuat diri kamu ingin pergi, di mana ketika kamu ingin pergi, ada suatu kesedihan yang ingin kamu bawa. Bukan hanya hal tersebut saja guys, di sisi lain pun kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada rasa tanggung jawab yang ingin kamu atasi, tetapi diri kamu tidak mampu. Kalau saya mengkaitkan terhadap sisi hubungan asmara yang sedang kamu jalankan, baik yang secara hubungan rumah tangga, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuat sisi perasaan kamu
ada yang sangat sensitif. Di mana kesensitifan ini, apakah diri kamu sedang dihianati atau memang ada sisi keuangan yang disembunyikan dari diri kamu. Di sisi lain, hubungan rumah tangga yang kamu jalankan, saya melihat suatu hubungan yang saya kategorikan sebagai omong kosong. Kenapa saya kategorikan sebagai hubungan yang sangat omong kosong? Karena memang diri kamulah yang terlalu banyak menerima suatu kesedihan. Diri kamulah yang sudah terlalu banyak memberikan kata maaf terhadap pasangan kamu. Diri kamulah yang sudah terlalu banyak untuk dibodoh-bodohi. Diri kamulah yang sudah terlalu banyak untuk menerima situasi pengkhianatan. Diri kamulah sudah terlalu banyak menerima yang namanya ketidaknyamanan. Diri kamulah yang sudah terlalu banyak menerima yang namanya ketidakstabilan. Dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, muncul di dalam pemikiran kamu yang saya lihat untuk saat ini. Seandainya waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan mau mengenal satu energi yang berdampingan terhadap diri saya ini. Karena ketika diri saya mengenal satu energi ini, bukan kebahagiaan yang saya dapatkan, melainkan situasi kekacauan. Di sisi lain, saya masih mengkaitkan terhadap hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini. Ada situasi yang mengharuskan diri kamu ingin pergikah, atau memang ada situasi yang mengharuskan diri kamu untuk mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut. Ketika diri kamu ingin mempertahankannya, diri kamu justru mendapatkan suatu pertengkaran. Ketika diri kamu ingin pergi dari situasi hubungan rumah tangga tersebut, seakan-akan ingin mempertunjukkan dan memperlihatkan terhadap satu energi yang berdampingan terhadap diri kamu, dia menang terhadap perbuatannya. Kalau saya berbicara terhadap sisi hubungan LDR kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, sudah cukup jelas menggambarkan situasi perasaan kamu. Yang dimana perasaan kamu itu selalu bertanya-tanya, apakah ini yang disebut sebagai hubungan LDR? Hubungan yang dilakukan secara komunikasi, di mana ketika komunikasi ini dilanjutkan, saya yang dikorbankan, saya yang butuh dengan perjuangan. Saya hanya mengharapkan hubungan LDR itu suatu ikatan yang jelas. Tetapi ketika diri saya mengharapkan hubungan LDR tersebut sangat jelas, justru pasangan saya tidak memberikan suatu harapan yang sesuai dengan ekspektasi saya. Makanya muncul kata penyesalan di dalam diri kamu. Kenapa diri saya sangat bodoh untuk menjalankan hubungan LDR ini? Kalau saya berbicara terhadap sisi diri kamu yang menerima suatu status single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini, baik dari sisi pemikiran kamu, dari sisi perasaan kamu, ataupun dari sisi kebatinan kamu. Sebenarnya diri kamu itu untuk saat ini butuh yang namanya suatu ketenangan. Kenapa saya mengatakan diri kamu sangat membutuhkan suatu ketenangan? Karena memang ada satu hal yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Di mana satu hal yang sedang kamu pikirkan ini mungkin bisa saja berasal dari sisi keuangan, atau memang dari sisi
rasa tanggung jawab berupa kebutuhan. Saya sangat salut terhadap diri kamu yang single parent. Mengambil dua peran, di mana peran tersebut tidak memperhatikan kondisi yang kamu rasakan. Ketika diri kamu memperhatikan bagaimana kondisi kamu, yang dimana diri kamu ingin bahagia dan ingin mengharapkan seseorang, ingin membantu kamu atau datang terhadap diri kamu, kamu tidak terlalu fokus terhadap hal tersebut. Yang kamu fokuskan, bagaimana caranya agar diri saya bisa memberikan yang terbaik terhadap rasa tanggung jawab yang saya terima ini. Kalau saya berbicara terhadap sisi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, mungkin ada situasi yang membuat diri kamu menerima suatu tekanan di sini. Bisa saja tekanan itu dari beberapa rekan kerja kamu, bisa saja tekanan itu dari atasan kamu, yang dimana tekanan itu membuat pemikiran kamu berpikiran, apa yang seharusnya saya lakukan? Saya sudah memberikan yang terbaik, tetapi kenapa diri saya mendapatkan hal seperti ini? Ingin pergi dari situasi pekerjaan tersebut, saya tidak memiliki pekerjaan di luaran sana. Ingin bertahan dari situasi pekerjaan tersebut, diri saya justru mendapatkan suatu tekanan. Kartu yang benar-benar berbicara terhadap sisi kesedihan, guys. Kartu yang berbicara terhadap sisi di mana diri kamu penuh dengan penyesalan. Kartu yang berbicara terhadap diri kamu yang dimana seakan-akan diri kamu bertanya-tanya, mau sampai kapan kehidupan saya seperti ini? Saya sudah terlalu capek dan saya sudah terlalu bosan terhadap perilaku orang yang membuat diri saya seperti ini. Kapan diri saya bisa bahagia seperti orang di luaran sana yang memiliki pasangan, yang memiliki pekerjaan secara mapan, yang memiliki sisi keuangan yang berlimpah atau kategori makmur? Kapan ini semua bisa saya rasakan bahagia? Kamu selalu berpikiran seperti itu hari demi hari. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu King of Cups, di mana kemunculan kartu King of Cups ini berbicara terhadap situasi dan kondisi yang kamu terima untuk saat ini. Seakan-akan yang membuat diri kamu merasa bersedih dan yang membuat diri kamu merasa menimbulkan suatu pemikiran kata penyesalan, mungkin itu berada di dalam kondisi atau keadaan yang kamu terima. Kenapa saya mengatakan itu berada di dalam keadaan yang kamu terima? Karena memang diri kamu tidak secara bijaksana terhadap orang yang berada di samping kamu. Kamu tidak secara cerdik mengelola keadaan kamu. Kamu tidak secara bijaksana dan secara selektif. Ini dia, guys, King of Cups. Mungkin saya mengategorikan diri kamu itu di kehidupan masa lalu ataupun untuk saat ini. Saya mengategorikannya, guys, seseorang
yang benar-benar terlalu cinta terhadap orang lain atau memang terlalu sayang terhadap orang lain. Dari hal itulah yang menimbulkan suatu kebodohan kepada diri kamu. Kebodohan yang begitu sangat besar, guys. Keadaan yang berbicara terhadap sisi kesedihan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Moon, di mana kemunculan kartu The Moon ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kata The Moon. Mungkin bisa saja ada sesuatu yang sedang dipermainkan terhadap diri kamu, atau memang untuk saat ini diri kamu dikendalikan oleh seseorang yang dimana cara dia mempermainkan diri kamu ataupun cara dia mengendalikan diri kamu dengan cara di luar dari akal sehat manusia, atau dalam kategori dari hal mistik. Seberusaha apapun diri kamu untuk menghindari kata kesedihan dan kata penyesalan ini, semakin kuat seseorang ini untuk membuat situasi keadaan kamu berada di dalam situasi kesedihan. Saya merasakan ada satu energi yang sedang berusaha untuk mengendalikan energi yang kamu miliki untuk saat ini. Bisa saja satu energi tersebut masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu yang pernah kamu fokuskan. Atau bisa saja satu energi yang mengendalikan diri kamu berada di ruang circle kamu, yang dimana satu energi ini mengharuskan diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar ingin menjerit, yang benar-benar merasakan suatu kesakitan. Muncul kartu The Moon, kartu yang berbicara terhadap hal yang sangat misterius yang belum bisa terbongkar. Di sisi lain, kemunculan kartu The Moon ini pun berbicara terhadap hal yang sangat mistik atau kategori black magic. Yang dimana ketika black magic ini berbicara dan kamu menerimanya, kamu pasti mendapatkan suatu kemanipulatifan, kamu pasti mendapatkan suatu pertengkaran, baik dari segala sisi di sini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Nine of Wands, di mana kemunculan kartu Nine of Wands ini 9 tongkat. Kalau saya menarik satu tongkat saja, secara otomatis memiliki 2 arti. Arti pertama, apakah ada satu permasalahan yang belum selesai sampai saat ini? Di sisi lain, ada satu perencanaan yang sedang kamu susun di sini. Kalau saya menarik dari sisi permasalahan, mungkin permasalahan itu munculnya dari kata The Moon. Satu energi yang tidak menginginkan diri kamu mendapatkan suatu kebahagiaan. Satu perencanaan yang dimana perencanaan tersebut ada situasi yang membuat diri kamu ingin pergi atau ingin mengadu nasib di sini. Keempat kartu yang saya pegang ini, guys, benar-benar tidak menggambarkan situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini mendapatkan suatu ketenangan. Mulai dari keadaan kamu yang kamu harus berpikiran secara bijaksana. Mulai dari situasi perasaan kamu bersedih. Mulai dari hal
yang sangat misterius belum terbongkarkan. Ada satu permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Seseorang yang memikul beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini memikul beberapa pedang, ada suatu kelicikan yang kamu terima. Mungkin kelicikan ini bisa saja berasal dari perasaan kamu. Mulai dari hubungan LDR, mulai dari hubungan rumah tangga, mulai dari diri kamu yang berstatus single parent, mulai dari sisi pekerjaan kamu, mulai dari sisi keuangan kamu. Di mana beberapa aspek yang saya katakan itu karena memang ada satu energi yang masih berada di ruang circle kamu, memanfaatkan kamu, membuat diri kamu menerima suatu kelicikan di sini. Dimana ketika diri dia memperlakukan diri kamu secara licik, dia mendapatkan suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, sebenarnya diri kamu sedang berusaha di sini. Ketika diri kamu sedang berusaha untuk menemukan siapa orang yang berbuat licik ini terhadap diri kamu, kamu belum mampu untuk membongkarnya. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Apa yang akan terjadi untuk kedepannya? Muncul kartu Price of Cups, di mana kemunculan kartu Price of Cups ini, baik untuk kedepannya ataupun untuk saat ini, saya melihat secara tidak langsung sisi jiwa spiritual kamu sedang berkomunikasi terhadap Sang Pencipta. Di mana ketika diri kamu ataupun sisi jiwa spiritual kamu sedang berkomunikasi terhadap Sang Pencipta, secara tidak langsung untuk kedepannya ini guys, ada jawaban yang akan kamu terima untuk kedepannya di sini. Ada jawaban yang akan kamu terima di sini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Nine of Cups. 9 cawan yang berada di atas kepala seseorang. Kalau saya mengambil satu cawan saja, saya mengategorikannya ada suatu target yang akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Ada situasi yang akan membuat diri kamu merasa stabil. Ada situasi yang akan membuat diri kamu merasa sangat nyaman. Ada situasi yang akan membuat diri kamu merasa sangat makmur. Kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu Price of Cups dengan Nine of Cups, sama-sama yang menggunakan Sang Pencipta ataupun Sang Alam Semesta akan menjawab dari komunikasi yang dilakukan oleh jiwa spiritual kamu berupa suatu kebahagiaan untuk kedepannya. Ada suatu jawaban yang akan kamu terima untuk kedepannya ini guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Four of Pentacles, di mana kemunculan kartu Four of Pentacles ini berbicara terhadap diri kamu untuk kedepannya. Kamu harus bisa lebih selektif terhadap energi yang berdampingan terhadap diri kamu, baik secara pasangan kamu, baik terhadap orang di ruang circle kamu. Kamu harus bisa untuk kedepannya berpikiran secara bijaksana. Kamu harus bisa berpikiran secara selektif agar diri kamu tidak berada di dalam kata tersiksa, agar diri kamu tidak berada di dalam ketidakstabilan. Ketiga kartu yang saya pegang ini
Saya hanya cukup menyarankan terhadap diri kamu untuk kedepannya, situasi kesedihan yang kamu rasakan, situasi kelicikan yang kamu rasakan, situasi permasalahan yang kamu terima, dan hal yang sangat misterius yang saat ini belum mampu untuk kamu bongkar, untuk kedepannya secara perlahan-lahan itu akan dipertunjukkan oleh Sang Pencipta. Secara perlahan-lahan Sang Pencipta akan membantu diri kamu untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Ini dia guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.